xursand bo'lganimiz ham shu. Xudoga shukr. O'shaning uchun hammani g'alaba bilan tabriklayman. Davomli bo'lsin. Inshaalloh keyingi uchrashuvga tayyorgarlik boshladik. Penilaian pelatih Uzbekistan tentang timnas Indonesia U23, tim kuat yang singkirkan Korea Selatan. Tampil sebagai tim debutan, timnas Indonesia U23 racikan Shin Taeyong melaju kencang di Piala Asia U23 2024. Korea Selatan mereka kalahkan di 8 besar untuk lolos ke semifinal. Lawan di semifinal nanti, Senin, 29 April 2024, adalah Uzbekistan. Uzbekistan sampai di babak ini usai menang 2-0 atas Arab Saudi. Uzbekistan merupakan lawan yang kuat. Di grup D, yang dihuni Vietnam, Kuwait, dan Malaysia, mereka finish sebagai juara grup dengan sempurna. Mereka mencetak total 10 gol dan tak sekalipun kebobolan. Menang tanpa kebobolan juga dilanjutkan Uzbekistan saat melawan Arab Saudi di perempat final. Terlepas dari kehebatan mereka, Uzbekistan sangat mewaspadai Indonesia. Menurut pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, Indonesia adalah tim yang kuat. Kesuksesan menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti merupakan salah satu buktinya. Kami memang fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi, tetapi kami juga memperhatikan penampilan Indonesia di Piala Asia U23, kata Timur Kapadze, dinukil dari media Uzbekistan, Dario. Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka menyingkirkan Korea Selatan dari Piala Asia U23 dan menunjukkan potensi mereka. Kami sekarang akan memulai persiapan untuk semifinal Piala Asia U23 dengan berhadapan melawan Indonesia, imbuh arsitek berusia 42 tahun tersebut. Penyerang Uzbekistan U23, Husain Norchaev, menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia U23 demi merebut tiket ke final Piala Asia U23 sekaligus Olimpiade Paris 2024. Kami memiliki pertandingan penting di depan kami. Tujuan kami adalah untuk memenangkan pertandingan tersebut, tutur Husain Norchaev. Uzbekistan U23 menjadi satu-satunya negara yang selalu menang hingga semifinal Piala Asia U23. Selain itu, tim berjulukan White Wolves ini juga belum pernah kebobolan. Ini adalah hasil dari kerja keras tim. Pertahanan dimulai dari para pemain penyerang. Oleh karena itu, kami tidak kebobolan adalah hasil dari upaya tim secara keseluruhan, ucap Timur Kapadze. Di semifinal lainnya, Jepang akan melawan Irak. Pemenang dari 2 semifinal ini akan bertemu di final, sedangkan yang kalah akan memperebutkan tempat ketiga. Timnas Indonesia U23 wajib waspada, pelatih Arab Saudi U23 beberkan tangguhnya kekuatan Uzbekistan U23. Pelatih timnas Arab Saudi U23, Saad Al-Shehri, beberkan tangguhnya timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya, pernyataan Al-Shehri ini bisa menjadi perhatian bagi timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 melenggang ke semifinal usai menekuk Korea Selatan U23 lewat adu penalti 2-2. Sementara itu, Uzbekistan U23 baru saja menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 pada Jumat 26 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia U23. Al-Shehri mengungkapkan, Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Shehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini.
Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, kata Al-Shehri dikutip dari Al-Weam, Sabtu, 27 April 2024. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, sambungnya. Sebab itu, Timnas Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan Uzbekistan U23. Namun, anggota eksekutif komite, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, meyakini pelatih Shin Tae-yong sudah mempelajari permainan Serigala Putih. Kita yakin STY sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-bau, permainan, Eropa atau Rusia kan, kata Arya dalam keterangan resminya, dinukil pada Sabtu, 27 April 2024. Timnas Indonesia tampil bersinar, media Malaysia, pendukung Harimau Malaya patut malu dan cemburu. Timnas U23 Indonesia membuat kejutan besar di Qatar usai berhasil mengamankan satu tempat ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Untuk bisa mencapai tahap itu, skuad Garuda Muda tidak mendapatkan jalan yang mudah. Anak asuh Shin Tae-yong harus berhadapan dengan tim juara Piala Asia U23 edisi 2020 yakni Korea Selatan di perempat final, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski unggul jumlah pemain sejak menit ke-70, Timnas U23 Indonesia kesulitan menyingkirkan Korea Selatan di waktu normal. Timnas U23 Indonesia akhirnya mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti yang menegangkan setelah kedua tim bermain imbang 2-2. Kemenangan Rizky Ridho dan kawan-kawan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, tak hanya membuat mereka memulangkan Korea Selatan, tapi juga membuat skuad Warriors Taegeuk gagal tampil di Olimpiade untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an. Bahkan ada yang menyandingkannya dengan perjalanan Timnas U23 Malaysia di ajang Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen tersebut, skuad muda Harimau Malaya resmi menjadi tim kontestan terburuk karena selalu menelan kekalahan dari 3 pertandingan yang dimainkan selama fase grup. Uni Emirat Arab juga gagal mendapatkan poin selama fase grup, tapi selisih gol mereka lebih baik dibandingkan Malaysia. Orang yang membandingkan penampilan Indonesia dan Malaysia mungkin ada dasarnya, mengingat keduanya merupakan sesama wakil Asia Tenggara. Selama babak penyisihan grup, Timnas U23 Indonesia melewati rintangan sulit di grup A. Menariknya, Garuda Muda sukses meraih kemenangan atas Australia, 1-0, dan Yordania, 4-1, pasca menelan kekalahan 0-2 dari tuan rumah Qatar dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi. Melihat apiknya penampilan tim sepak bola Indonesia belakangan ini membuat publik Malaysia patut malu dan cemburu. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh salah satu media Malaysia. Malaysia patut malu dengan Indonesia, tulis judul dalam artikel yang dimuat Baharian. Sejatinya, Timnas U23 Indonesia patut mendapat pujian berdasarkan performa dan gaya permainan yang ditampilkan para pemainnya di turnamen tertinggi Asia tersebut.